Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kalian belajar sama anak ya. Jadi kita mulai kegiatan pada pagi hari ini. Silakan salah satu yang berdoa. Ya, silakan. Hari ini ada yang nggak masuk? Nggak ada? Hampir semua ya? Ya, sebelum masuk gimana? Ada yang masuk? Ada. Oke, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, kita nyanyi dulu ya. Tahu lagunya Parampar Pisang? Tahu. Sebelum dimulai silakan semuanya berdiri dulu. Berdiri dulu. Ayo kita berdiri dulu ya. Apa ini? Berdiri aja sambil tepuk-tepuk nanti ya. Silakan berdiri dulu, ayo. Berdiri dulu. Adik-adik, perhatikan.
lagu tersebut, kalian tahu nggak apa tumbuhan yang ada di lagu tersebut? Hari ini kita akan belajar bagian tubuh tumbuhan. Nah, dari yang berkaitan dengan lagu tersebut, bagian tubuh tumbuhnya adalah bagian tubuh pisang ya. Coba sebelum masuk ke bagian tubuh pisang, silakan salah satu dibaca. Siapa? Ya, silakan. Ya, kira-kira secara umum bagian tubuh-tumbuhan apa saja? Dimulai dari yang paling bawah. Terus bunga, terus satu lagi biji. Ya. Nah, ini di sini ada pohon apa kan? Oke, yang nomor satu kira-kira bagiannya namanya apa? Ada yang tahu fungsi daun? Sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis untuk menghasilkan makanan bagi tumbuhan. Terus yang kedua, buah memiliki fungsi melindungi biji dan membantu dalam penyebaran biji. Kemudian bunga, ayo silakan salah satu dibaca. Bunga sebagai apa? Ya, Ismi silakan Ismi. Ya, bunga sebagai reproduksi untuk menghasilkan biji. Ya. Yang terakhir ada batang, berfungsi menyokong tumbuhan agar tegak dan mengangkat air serta makanan ke seluruh bagian tumbuhan. Jadi batang memiliki fungsi yang sangat penting bagi seluruh anggota tubuh tumbuhan. Ya. Nah, hari ini tujuan pembelajaran kita adalah peserta didik dapat mengidentifikasi bagian dari tubuh tumbuhan dengan benar melalui video pembelajaran yang nanti Pak Anak akan. Terus yang kedua, kalian harus bisa menyebutkan fungsi dari masing-masing bagian tubuh tumbuhan dengan benar dengan cara berdiskusi kelompok nanti ya. Terus yang terakhir, nanti Pak Ana akan memberikan soal evaluasi. Nah, tugas kalian harus bisa mengaitkan fungsi bagian tubuh dengan bagian tumbuhan dengan kebutuhan tumbuhan untuk tumbuh, mempertahankan diri serta berkembang biak dengan benar. Ya. Nah, sebelumnya kalian silakan menyimak video ini sebentar ya. Diperhatikan, kita bikin kesepakatan. Kalau ada yang ramai atau tidak berkenan belajar dengan Pak Anang, silakan meninggalkan kelas ini. Jadi misalkan ramai, kalian boleh keluar, tidak apa-apa. Pak Anang tidak apa-apa, tinggal keluar. Ya, kesepakatan ya. Ya, yang ramai atau yang tidak berkenan perhatikan materi silakan keluar. Oke? Adik-adik
Coba kalian perhatikan, ada pohon yang sangat besar. Pohon tersebut memiliki bunga dan juga ada buahnya yang sepertinya sangat lezat untuk dimakan. Namun, apakah kalian tahu mengapa tumbuhan dapat berdiri dengan tegak dan juga dapat berbunga dan berbuah? Ibaratnya, tumbuhan itu seperti manusia yang memiliki tangan dan kaki. Setiap anggota tubuhnya memiliki peran masing-masing yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, untuk mengetahui bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya, yuk kita simak video pembelajaran berikut ini. Hei, lihatlah, hujan datang dengan derasnya. Namun pohon itu tetap berdiri dengan tegak. Meskipun tumbuhan terkena hempasan angin, hujan, bahkan terkadang hewan ataupun kita, manusia, memanjat pohon tersebut, namun pohon tersebut tetap berdiri dengan tegak. Tumbuhan dapat berdiri dengan tegak karena memiliki akar. Akar berfungsi sebagai penyokong dan dapat membuat tumbuhan tersebut berdiri dengan kokoh. Selain itu, akar juga berfungsi untuk menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Akar ini terbagi menjadi dua jenis, yakni akar tunggang dan akar serabut. Akar tunggang adalah satu akar utama yang tumbuh lurus jauh ke dalam tanah. Sedangkan akar serabut adalah akar yang muncul dari bagian pangkal batang tumbuhan yang berbentuk serabut serta tidak mengalami pembesaran atau perkembangan. Setelah akar, ada juga bagian lain dari tumbuhan yaitu batang. Apakah kalian tahu fungsi dari batang? Air dan mineral yang diserap oleh akar akan diangkut ke daun melalui batang. Selain itu, batang juga berfungsi sebagai badan pohon untuk menopang pohon agar tetap berdiri dengan tegak. Nah, setelah air dan mineral tadi diserap oleh akar dan diangkut melalui batang, maka sampailah air tersebut pada tujuannya, yaitu daun. Daun berfungsi sebagai alat fotosintesis dan juga sebagai tempat untuk menyimpan cadangan air dan makanan. Namun, apakah kalian tahu apa itu fotosintesis? Fotosintesis adalah suatu proses pembuatan atau pembentukan makanan yang dilakukan oleh tumbuhan, terutama tumbuhan yang mengandung zat hijau daun, yaitu klorofil dengan bantuan energi cahaya matahari. Hei, coba lihat, pohonnya mulai berbunga. Apakah kalian tahu fungsi bunga pada tumbuhan? Fungsi bunga pada tumbuhan adalah sebagai tempat perkembang biakan tumbuhan. Bunga yang sudah berkembang biak akan menjadi biji. Nah, biji inilah yang nantinya bisa ditanam kembali untuk menjadi tumbuhan yang baru. Wah, pohonnya sudah mulai berbuah. Nampaknya buahnya juga sangat lezat untuk dimakan. Apakah kalian tahu fungsi dari buah? Buah berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan dan untuk melindungi biji yang ada di dalamnya. Selain itu, buah juga dapat dimakan oleh manusia ataupun hewan. Nah, kalian sudah mengetahui bagian-bagian dari tumbuhan beserta fungsinya. Semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Thank you. Nah, dari video tersebut kalian dapat mengetahui fungsi-fungsi bagian tubuh tumbuhan. Kira-kira kalau dari akar tadi fungsinya apa? Nah, kemudian yang atasnya lagi batang, fungsinya menyalurkan air ke seluruh tumbuhan. Kemudian ke atasnya lagi apa? Daun, fungsinya sebagai apa? Membuat makanan dan terjadinya fotosintesis. Kemudian yang keempat
Ada apa? Bunga. Berfungsi sebagai tempat pembibitan tumbuhan atau tempat terjadinya reproduksi tumbuhan. Kemudian buah. Buah berfungsi sebagai ya betul. Terus yang terakhir ada biji. Biji digunakan sebagai berfungsi untuk apa? Biji berfungsi sebagai berkembang biaknya tumbuhan. Bisa ditanam lagi nanti misalkan pohon mangga ada buahnya, buah mangga nanti bijinya misalkan sudah selesai dimakan, bijinya bisa ditanam lagi menjadi pohon lagi nanti. Seperti itu ya anak-anak. Nah ini Pak Anak punya kuis, silakan diperhatikan. Nah ini kuisnya nanti akan dinilai. Kelompok masing-masing kelompok dapat nilai, misalkan bisa menjawab. Jadi misalkan soalnya selesai, kalian angkat tangan. Masing-masing kelompok perwakilan angkat tangan, baru menjawab kalau sudah setuju. Jadi angkat tangan dulu, nggak usah bilang apa-apa, angkat tangan dulu ya nanti ya. Sebagian penjelasan pada makna soal yang bisa dijawab. Ada 6 soal ya, dengan kelompok kan? Disiapkan 5. dari 10 dipilih untuk menjawab. Waktunya harus sehat. Pertanyaan pertama, bagian pembelajaran yang digunakan Oh, yang jawab dulu. Kelompok berapa? Kelompok ini, sebentar. Sebentar. Ini tak bagi dulu nama-nama kelompoknya. Silakan perwakilan kelompok maju ke depan. Maju ke depan. Satu-satu ambil. Oke, sudah dapat nama kelompoknya masing-masing. Dimulai dari kelompok 5. Jawabannya apa? Daun. Kira-kira jawabnya benar ya? Benar. Ya, itu dapat 1 poin ya. Yang kedua. Jawabannya bunga. Oke, kita lihat dulu jawabannya. Pertanyaan nomor 3. Silakan ada kelompok bunga lagi. Apa? Ya, jawabannya. Nah, sekarang dapat 2 poin kelompok bunga ya. Ayo yang lainnya lebih semangat lagi. Kelompok apa ini? Kelompok batang. Jawabannya apa? Biji. Oke, jawabannya. Dapat 1 poin. Masih ada 2 soal lagi.
Bagian tubuhnya dan tidak fungsi. Dua. Kamu apa nih? Kamu batang. Tenang, nanti masih ada perebutan poin lagi nanti. Sebelum akan memberikan KPD, kita akan melakukan sebuah percobaan. Ada yang tahu ini tanaman apa? Nah, kita akan kalau diperhatikan benar, kita akan membuktikan fungsi batang bisa menyalurkan nutrisinya ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Nah, masing-masing kelompok nanti dapat satu ya. Yang belum? Diperhatikan sebentar, tadi kesepakatannya gimana? Kalau dalam perhatikan gimana tadi? Wah. Silakan diperhatikan sebentar. Kira-kira dari percobaan yang telah kita lakukan, perkiraan kalian nanti daunnya akan berubah warna enggak? Ya. Kenapa kok bisa berubah warna? Sambil menunggu nanti terbukti bisa berubah warna apa enggak, kita kerjakan soal dulu ya. Ya, yang paling bawah tulisannya jangan
silakan diperhatikan ke depan dulu. Ini ada gambar tumbuhan apa ini? Tumbuhan apa ini? Tanaman apa? Ada yang tahu tanaman apa? Nah ini kan terdapat bagian tumbuh-tumbuhan yang lengkap kan? Ada bunga, ada buah, ada batang, ada daunnya, ada akarnya. Nah tugas kalian menuliskan fungsi dari bagian-bagian yang ditunjukkan sama panah. Halo. Ini kan seharusnya perintahnya digunting, tapi nggak usah digunting, disalin, ditulis ulang aja. Terus sampainya sini. Ya. Nah. Ditulis aja ya. Terus yang soal bawahnya ini silakan didiskusikan. Silakan dibagi tugas kelompoknya. Ya. Jangan gunting, langsung disalin aja tulisnya. Beritahu kalian bahwa langsung dipotong, langsung dituliskan di sampingnya. Silakan dikerjakan. Waktunya 20 menit. Waktunya 20 menit dari sekarang. Nggak usah digunting, ditulis ulang aja. Ayo. Silakan dikerjakan. Kalau misalkan digunting, kalian bawa gunting. Bawa kan, ditulis ulang aja. Ditulis ulang aja, biar adil semuanya. Ditulis ulang. Apa? Ditulis ulang aja. Ayo, jangan dikerjakan. Dibagi tugas kelompoknya, jangan dikerjakan. Silakan ditanyakan. Fungsinya? Silakan dibagi tugas mengerjakan, jangan salah satu. Ya, semua harus mengerjakan. Fungsinya kamu tuliskan di mana? Kursi langsung, tulis nggak apa. Isi langsung juga ada apa-apa boleh. Waktunya sudah berjalan.
Selesai harus dikumpulkan. Kurang 7 menit.
paling penting itu apa? Terus lagi examinasi loh. Examinasi di bahasa Tengah. Udah di sini toh? Jadi enggak apa-apa. Nanti enggak apa-apa. Salah berapa? Langsung isi sudah. Silakan duduk sambil diamati percobaannya. Ayo, waktunya kurang 3 menit. Nanti setelah itu dipresentasikan di depan. Nanti mulai.
bagi tugas harusnya cepat. Kurang 2 menit. Ini kecepatan mengerjakan juga dinilai loh ya. Kecepatan mengerjakan soalnya juga dinilai. Kelompok biji sama kelompok akar. Kelompok biji siapa? Yang kelompok biji ini siapa? Kelompok bunga juga sudah. Kelompok bunga. Ayo, waktunya habis. Silakan dikumpulkan. Waktunya habis. Waktunya habis. Ayo, waktunya habis. Dikumpulkan. Ayo, waktunya habis. Oke, silakan kembali ke tempat masing-masing. Halo. Halo. Tadi kesepakatannya gimana? Kalau udah mau ikuti aturan gimana tadi? Silakan. Silakan keluar kalau udah mau ikuti aturan. Yang udah mau ikuti aturan silakan keluar. Diskusi apa deh? Silakan keluar kalau udah mau ikuti aturan. Nah, ini Pak Ana akan panggil satu-satu masing-masing perwakilan kelompok mempresentasikan ke depan ya. Dari kelompok yang paling cepat tadi, kelompok akar. Kelompok akar atau akar? Ya, silakan maju ke depan.
Dua orang nggak apa-apa. Yang lainnya memperhatikan. Jika tidak bisa mengikuti aturan, silakan keluar. Yang keras biar temannya semuanya dengar. Ya, terus. Yang di tengah itu dengar enggak? Ya dengar, kurang keras. Yang keras suaranya. Yang keras. Ya. Oke, silakan berikan tepuk tangan untuk kelompok akar. Coba. Terus selanjutnya kelompok biji. Kelompok biji. Kelompok biji. Silakan diperhatikan semuanya. Yang keras suaranya. Ya, terus. Mau jawab? Sudah? Beri tepuk tangan untuk kelompok biji. Terus selanjutnya kelompok daun. Kelompok daun. Ayo. Kelompok daun. Gambar nomor 1, kelompok daun. Gambar apa itu? Kelompok daun ya. Fungsinya? Perhatikan. Kemudian nomor 2, bunga. Fungsinya? Nomor 3, ya. Kemudian nomor 4, batang. Fungsinya apa? Terus nomor 5,
Beri tepuk tangan untuk kelompok daun. Sekarang kelompok buah. Kelompok buah. Oh ini buah. Silakan. Ayo masuk ke depan. Kelompok buah. Coba dipresentasikan yang nomor yang diskusi soal isi. Nomor 1. Yang diskusi soal isi. Soalnya diskusikan dan sebutkan fungsi dari masing-masing bagian tubuh tumbuhan, yaitu akar, batang, daun, bunga, dan buah. Berikan contoh tumbuhan yang memiliki setiap bagian tersebut. Silakan jawab. Ya, silakan duduk. Beri tepuk tangan untuk kelompok buah. Selanjutnya kelompok batang. Ayo maju. Kalau secara keseluruhan sudah, saya mikirin kalau masalahnya gimana ya? Soal nomor 2, silakan yang diperhatikan. Apa yang terjadi pada tumbuhan jika salah satu bagiannya seperti akar atau daun tidak berfungsi dengan baik? Silakan dijawab kelompok batang. Oh, di soalnya ya? Dapatnya apa? Oh iya. Terus kenapa? Pola keberanian berapa? Tidak menghasilkan penambahan dan oksigen. Ada jawaban lain yang bisa menambahkan? Kelompok lain nanti dapat poin. Yang bisa menambahkan apa? Tumbuhan akan mati dan kering. Ada jawaban lain? Tumbuhan layu bisa. Ada yang lainnya? Yang lainnya jika salah satu seperti akar atau daun tidak berfungsi dengan baik. Misalkan di daun peristiwa fotosintesis dilakukan terjadi, misalkan daunnya kering atau rusak seperti itu ya. Silakan duduk, beri tepuk tangan untuk kelompok batang. Terus yang terakhir kelompok bunga. Ayo. MC sama siapa ini? Petani itu ya? Langsung nomor 3 aja ya. Pilihlah salah satu bagian tumbuhan yang menurut kalian paling penting untuk kelangsungan hidup tumbuhan. Kemudian jelaskan alasannya. Silakan jawab. Terus yang tidak perhatikan silakan meninggalkan ruangan. Perhatikan. Karena masuk sini yang nulis. Ya, maksudnya gini. Panen sendiri. Ada tambahan jawaban lain? Dari tempat lain? Yang paling penting selain akar apa? Selain akar. Bagian tumbuh-tumbuhan yang paling penting selain
selain akar. Data fungsinya Maksud saya kenapa? kenapa paling penting? Permasalahan gitu. Terus anak-anak mengalami Seluruh bagian tubuh tumbuhan. Oke, silakan tepuk tangan untuk kelompok 2. data kan biasanya kalau kita Capek enggak? Oke, kita nyanyi dulu biar semangat. Apa lagunya profil pelajar Pancasila? jadi merah. Nah, anak-anak Dimensi profil pelajar Pancasila. Ayo berdiri semuanya. Berdiri. Ayo deh. Ayo deh. Ayo berdiri. Yang tidak ikut aturan silakan meninggalkan ruangan. Oke, silakan duduk. Ya, ini untuk mengukur pemahaman kalian di materi yang Pak Anang sampaikan. Ada 5 soal pilihan ganda, silakan dikerjakan individu ya. Cuma 5 soal, silakan dikerjakan individu. Jangan lupa diberi nama sama nomor absennya. Silakan dikerjakan individu ini ya. Tidak usah contohan untuk mengukur kemampuan kalian. Ayo waktunya 5 menit saja. Soalnya sedikit waktunya 5 menit. Ya sudah, jangan lupa diberi nama, kelas sama nomor absennya. Kalau sudah selesai langsung dibawa ke depan, kasihkan ke tangan. Gagal biji sama dengan biji. Berapa? Dua, berapa?
A, B, C, Yang belum, siapa yang belum? Ya. Sudah semua? Silakan kembali ke tempat duduk. Karena akan menyampaikan materi sebentar. Silakan kembali ke tempat duduk. Halo. Halo. Aji kesepakatannya gimana? Yang tidak perhatikan silakan. Silakan keluar kelas yang tidak memperhatikan. Nah, kita akan membahas ini percobaan. Silakan diamati percobaannya masing-masing. Sudah ada perubahan apa belum? Belum ada sama sekali. Ya. Apa? Ya. Nah, ini Pak Anak punya contoh yang sudah berhasil. Ini dari tadi malam ini. Tadi malam. Ini nanti silakan disimpan dulu, diamati sampai berubah warna ya. Kita bawanya masing-masing di dalam ini nggak apa-apa. Nah ini membuktikan bahwa air bisa menyerap nutrisinya ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Dari mulai ke batang, ranting-rantingnya, terus ke daunnya, semuanya rata. Ini tanpa direkayasa, murni percobaan ini. Ini biasanya. Dari tadi malam ini, tadi malam jam 9 malam sampai tadi pagi. Nah, Pak Anang ingin tanya sebentar. Kira-kira yang kalian dapatkan dari belajar hari ini apa? Materi yang kalian dapatkan apa? Mengenal bagian tumbuhan, terus apa lagi? Ya, memahami fungsi-fungsi bagian tumbuhan. Terus apa lagi? Melakukan percobaan, mengerjakan evaluasi, terus melakukan percobaan. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya, jangan lupa belajar lebih giat lagi. Jangan lupa menjaga kebersihan lingkungan. Terus, apabila kalian diberi soal diskusi juga harus dikerjakan secara berdiskusi. Jangan dikerjakan secara individu. Kalau tugasnya individu, dikerjakan secara individu. Seperti itu ya, anak. Ya. Sekian pembelajaran dari Pak Anak pagi hari ini. Sebelum itu mungkin ada pertanyaan? Tidak ada ya? Oke, silakan sebelum mengakhiri kegiatan pada pagi hari ini, perwakilan salah satu memimpin doa. Tadi siapa yang pimpin doa lagi kan? Pimpin doa. Ya, biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan berikan pelajaran selanjutnya ya. Tanya apa?